baik itu akademik ataupun vokasi. Tetapi karena pengalaman sang seniman lahir dan tumbuh dalam suatu environment yang menjunjung tinggi suatu masyarakat yang kebiasaan berbudayanya itu begitu kental begitu, sehingga dia tumbuh dari kecil di sana sampai kemudian kemampuan di bidang seninya, entah itu tari, entah itu seni lukis atau seni pahat gitu ya, itu luar biasa, mumpuni. Dan itu dimungkinkan RPL ini nanti mendapat pengakuan selevel dengan entah itu grade 8 atau grade 9 yang selevel seperti seseorang menempuh, yang paling kanan itu menempuh jenjang pendidikan seperti S2 grade 8 atau bahkan S3. Apa di sini implikasinya yang radikal menurut saya? In the long run, ini akan berpengaruh pada kebiasaan masyarakat kita, mindset masyarakat kita yang selama ini jujur kita mengakui terlalu mengagung-agungkan gelar, gitu kan? Terlalu mengagung-agungkan gelar. Bu ya upacaranya kudu duwe gelar. Bila perlu gak ada kuliah tapi kudu gelar. Ini yang mengakibatkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dunia pendidikan. Nah, dengan KKN ini luar biasa terbesar. Panjenengan semua tidak perlulah gelar, asal panjenengan memang secara genuine, gitu, sejati, secara substansi memang memiliki kemampuan-kemampuan yang komunitas tertentu mengakui itu secara nasional bisa diakui. Kementerian Pendidikan nanti kita sekarang sedang mendesain bagaimana mekanisme pengakuan itu, rekognisi usulan dari suatu komunitas seni tertentu. Kemudian mengusulkan Pak Ketua di samping Direktur Simolek, ternyata beliau penari luar biasa, penari Jawa klasik, penari yang menggambarkan itu Sultan sedang bercinta dengan Roro Kidul gitu ya. Kan ada itu yang sakral itu misalkan. Diakui gitu dan dihasilkan beliau mendapatkan pengakuan di bidang seni itu selevel empu gitu ya, empu seniman. Dan itu memungkinkan. Coba bayangkan ini nanti kalau sudah membudaya masyarakat kita nanti tidak terlalu menggilai yang segelut gilani itu ya, menggilai gelar-gelar yang tidak benar. Asal dapat gelar kemudian dikejar dengan segala cara. Gelar pokoknya tujuan, entah cara apapun dilakukan. Nah, itu insya Allah bisa bergeser karena ternyata tanpa gelar pun pemerintah atau bahkan pada akhirnya nanti masyarakat secara luas mengaku. Begitu seseorang nanti mendapat rekognisi, pengakuan terhadap satu kemampuan tertentu, katakan ekivalen dengan grade 8 itu dia sama saja dengan S2, maka yang bersangkutan walaupun tidak pernah sekolah secara formal punya hak untuk memenuhi kualifikasi undang-undang guru dosen bisa mengajar program S1 gitu ya. Walaupun yang bersangkutan tidak pernah menempuh pendidikan formal, tetapi karena adanya pengakuan selevel dengan grade 8 selevel dengan S2, maka yang bersangkutan bisa berhak mengajar S2. Misalnya saya di akademi militer gitu ya, seorang jenderal kita pasti tidak pernah merogokan kemampuan seorang jenderal itu sehingga katakanlah selevel S2, grade-nya berapa. Oleh karena itu, jenderal itu bisa langsung ngajar di akademi militer yang punya program sekarang disamakan dengan D4, gitu ya, S1 teratas. Dibanding dengan seorang jenderal itu untuk memenuhi supaya bisa ngajar kadang-kadang harus kuliah sih nggak karu-karuan kemudian dapat S2. Itu tidak perlu, hanya untuk memenuhi kualifikasi undang-undang guru dosen. Untuk dapat mengajar S1 harus bergelar S2. Tapi karena sudah diakui kemampuannya, masa jenderal tidak bisa nembak misalnya ya, masa jenderal tidak bisa perang, apalagi diakui oleh komunitasnya jenderal X ini veteran
apa dulu pasukan penjaga keamanan PBB di mana begitu kan, semuanya sudah mengakui. Untuk ngajar di akademi militer, dia tidak perlu harus menempuh pendidikan S2 yang macam-macam, yang aneh-aneh, gitu. Diakui saja RPL. Dengan RPL itu sudah S2. Itu satu hal yang luar biasa, nanti pengaruhnya kepada masyarakat kita secara keseluruhan, KKN ini. Yang berikutnya, yang ketiga, Ibu sekalian, kita lihat di sini implementasi atau konsekuensi atau dampak dari kebijakan pemerintah yang memberikan pendidikan lebih pada penekanan yang lebih pada pendidikan vokasi itu adalah ke depan pemerintah, mungkin tadi sudah disinggung Pak Aldo atau Pak Anak, mendirikan akademi komunitas yang terjemahan bebas dari community college. Nah, Ibu sekalian, community college setelah kita melakukan evaluasi, sejauh ini yang kita rasakan kekurangan tenaga yang kemudian siap pakai itu memang di bidang pendidikan vokasi pada level-level tertentu itu D1 dan D2. Sejauh ini yang paling banyak kita lakukan pendidikan itu kan jenjang di sebelah kiri itu kan, akademik ini. Seperti yang Ibu sekalian ketahui, kita punya pendidikan swasta itu hampir 3.000-an. Ya, hampir 3.000-an itu mayoritas itu akademik. Yang politeknik sangat sedikit. Saya tidak ingat persis angkanya, tapi di antara 3.000-an pendidikan tinggi yang kita miliki, swasta khususnya misalnya, yang negeri itu kita punya 92, itu sekitar 60-annya itu university, institut, selebihnya politeknik, ya. Yang swasta lebih jauh lagi akademiknya, lebih banyak lagi. Akademik itu kan sebenarnya melatih untuk berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, ya. Sehingga kalau sekarang itu ada joke yang sering mengatakan kita ini punya banyak pengangguran sarjana. Pak Dirjen selalu mengatakan bahwa mereka tidak nganggur, mereka sedang berpikir. Karena memang dulu dididiknya berpikir akademik, tidak dididik untuk siap kerja, untuk pekerjaan, untuk bekerja. Oleh karena itu sekali lagi emphasizing pendidikan tinggi ke depan itu lebih pada vokasi. Politeknik tadi sudah saya sebut, ada S2 politeknik di sana, ada S3 politeknik di sana. Selainnya, selebihnya adalah akademi komunitas. Ya, ke depan akan kita berbanyak akademi komunitas. Di setiap distrik kabupaten itu harus ada akademi komunitas. Lebih dari satu akademi komunitas. Nah, tahun ini, Ibu-Bapak sekalian, pemerintah sudah melakukan studi awal persiapan akademi komunitas itu di 45 titik. 45 titik. Ya. Yang siap direalisasikan dari survei, dari studi kelayakan terhadap 45 titik itu yang akan dibiayai pemerintah 20. Ya, akan ada 20 yang disiapkan dananya oleh pemerintah. 25 yang lain itu nanti bisa kita tawarkan kepada pemerintah daerah atau bahkan mungkin kalau swasta itu bisa lain, itu bisa menambah jumlah dari 45 itu. Yang sudah kita survei 45, 20 dananya siap dari pemerintah, 25 yang lain bisa kita tawarkan kepada pemerintah daerah untuk bisa berkontribusi mendirikan sendiri akademi komunitas itu. Nanti kita lakukan perankingan
ranking 1 sampai 20 yang didanai pemerintah nanti, pemerintah daerah apa saja atau titik mana saja, kemudian 25 yang lain mana saja. Nanti kita akan lihat. Ya. Saat ini ke 45 titik tadi itu kita minta pemerintah daerahnya untuk menyiapkan proposal. Deadline-nya sampai tanggal awal April. Awal April nanti ada deadline pengiriman proposal itu. Di situ nanti kita evaluasi, sekali lagi nanti akan ranking, akan muncul 1 sampai 20 titik mana saja yang akan disediakan pemerintah pendanaannya masing-masing, total itu termasuk penyiapan segala macam, penyiapan realisasi maksudnya, total 5M dana awal ya. Nanti tiap tahun akan menjadi, ini nanti akan menjadi akademi komunitas negeri semacam itu ya. Nah, ada 4 model sebenarnya, 4 model penyelenggaraan akademi komunitas ini. Yang pertama modelnya adalah akademi komunitas yang menempel di SMK. Nempel di SMK sebagaimana sekarang lazim, sebagaimana sekarang yang sudah ada. Itu nanti yang sudah ada sebagai nanti bisa langsung diformalkan menjadi akademi komunitas. Bukan lagi statusnya nanti keluarannya, outcome lulusannya itu disetarakan gitu dengan yang itu, bukan, tapi memang benar-benar D1. D1 yang lulusannya nanti boleh bekerja, mau bekerja silakan, habis itu nanti balik lagi meneruskan ke D2, setelah D2 nanti boleh kerja, balik lagi kuliah menjadi D3 dan seterusnya. Itu nempel di SMK. Nanti resmi menjadi akademi komunitas dengan ijazah resmi D1. Bukan setara D1 gitu, bukan. Tidak ada kata setara, tapi D1. Ijazah resmi D1. Jadi sebagian beberapa yang sudah berjalan, yang di bawah pembinaan beberapa perguruan politeknik, itu nanti resmi menjadi akademi komunitas. Kalau itu nanti sebagian dari 20 ya nanti akan dikembangkan lagi dengan dana dari pemerintah. Yang totalnya nanti 5M, kan sekitar yang nanti dipakai untuk operasional itu 4, berapa kira-kira dari 5M itu setelah dipotong penyelenggaraan segala macam 4,2an M kira-kira segitu. Yang kedua, model yang kedua, akademi komunitas yang nempel di perguruan tinggi. Ya, nempel di perguruan tinggi ini bisa politeknik, bisa universitas. Sebelum itu saya ingin kembali lagi ke akademi komunitas yang nempel di politeknik. Itu boleh jadi di bawah tanggung jawab satu politeknik ya, membawai beberapa akademi komunitas untuk beberapa prodi yang ada di beberapa SMK. Misalkan Jawa Timur ya, MENS itu punya nanti politeknik yang ada di SMK Pacitan mungkin ya, yang ada di SMK mana lagi itu MENS itu ya, ada di Jember gitu ya. Di sekitar Jawa Timur gitu ya. Terus satu akademi komunitas dengan prodi-prodi yang masing-masing nempel di SMK gitu ya. Terus kemudian yang kedua, akademi komunitas yang menempel di perguruan tinggi, politeknik atau universitas. Yang ketiga, akademi komunitas yang berdiri sendiri, satu entitas sendiri yang tadi dijelaskan oleh Pak Anam, yang sekarang dipersiapkan di Pacitan dan Palembang. Itu adalah akademi komunitas sendiri. Kita mendirikan satu bangunan seperti mendirikan politeknik atau seperti mendirikan university, tapi ini mendirikan akademi komunitas. Jadi satu unit sendiri, punya gedung sendiri, punya laboratorium sendiri, punya manajemen sendiri, yang sifatnya seperti perguruan tinggi negeri. Cuman ini akademi komunitas
Dan yang keempat adalah akademi komunitas yang nempel di industri.